Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan terus semangat untuk selalu belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam SMP kelas 7. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol like dan subscribe agar dapat membantu Pak Musoni membangun channel ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yuk kita ikuti materi selengkapnya. Para siswa sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang menuntut ilmu. Kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis tentang menuntut ilmu. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Jadi hukum menuntut ilmu itu adalah wajib menurut hadis ini. Kita lanjutkan lagi hadis yang kedua, keutamaan menuntut ilmu. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a, rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi kalau kita menuntut ilmu, maka pahalanya sebagaimana orang yang berjuang, berperang di jalan Allah. Kalau orang tersebut meninggal saat menuntut ilmu, maka meninggalnya adalah meninggal dalam keadaan syahid. Gitu ya. Jadi itu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Berikutnya, apa balasan bagi orang yang menuntut ilmu? Hadis Rasulullah SAW. An Katsir bin Qaisin qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, rawahu Abu Dawud. Artinya, dari Katsir bin Qais berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Luar biasa. Hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa seorang yang menuntut ilmu, belajar ilmu apapun, maka akan dimudahkan jalan-jalan daripada jalan surga. Jadi akan dimudahkan oleh Allah untuk mencapai ke surga. Luar biasa. Kemudian kewajiban menuntut ilmu. Dari kandungan surat Al-Mujadalah ayat 11 yang tadi sudah kita bacakan, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Jadi kita itu memang diperintahkan oleh Allah untuk belajar ya. Jadi kita kalau belajar, sekolah dan sebagainya,
itu mengaji di rumah dan sebagainya, itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita berbeda dengan binatang, agar kita menjadi manusia yang beradab. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Manusia punya akal, punya wajah ganteng, wajah cantik, maka harus punya ilmu, punya adab. Maka itu bisa diperoleh dengan cara menuntut ilmu. Kemudian kandungan al-mujadalah yang kedua, yaitu al-mujadalah ayat 11 ini, kandungan yang kedua adalah Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia. Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu beriman, yang kedua berilmu, dan yang ketiga beramal soleh. Yang syarat kedua itu kan berilmu. Maka syarat agar bisa berilmu harus menuntut ilmu, harus mau belajar. Kemudian kandungan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, Allah memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak, maju dan berkarya. Tuh, tidak semua manusia, kita nggak boleh kalah dengan jin. Jin juga dipersilahkan untuk belajar, manusia juga dipersilahkan untuk belajar. Ingatkah kalian pada saat di Al-Quran diceritakan ketika Nabi Sulaiman itu memerintahkan kepada manusia dan jin yang menjadi tentaranya, coba kamu pindahkan ke istana Raja Bilqis ke depan saya. Maka ada jin yang mengatakan saya mampu memindahkan istana Raja Bilqis secepat sebelum Anda bangkit dari tempat singgasana Raja Sulaiman. Kemudian manusia yang pandai yang merupakan tentara dari Nabi Sulaiman, dia bilang, saya bisa lebih cepat dari itu. Saya bisa memindahkan istana Raja Bilqis sebelum Anda mengedipkan mata. Wah, ini lebih cepat lagi kalau jin bisa memindahkan istana Raja Bilqis ke depan Raja Sulaiman, ke depan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduk. Kalau manusia itu bisa memindahkan istana Raja Bilqis sebelum Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman berkedip. Ini karena ilmu juga. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Itu luar biasa. Sekarang ini teknologi ini juga harus dikuasai untuk kebaikan. Tidak boleh teknologi pengetahuan hanya untuk bersenang-senang tanpa memperhatikan etika. Jadi teknologi itu menjadi syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan di dunia, tapi harus sesuai dengan etika, harus sesuai dengan moral, dan harus sesuai dengan akhlak, harus untuk tujuan-tujuan kebaikan. Kemudian kandungan surat Al-Rahman ayat 33 yang ketiga, yaitu Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Terus yang ketiga, kandungan hadis menuntut ilmu. Umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Wajib ya manusia itu. Kalau kita belajar maka kita dapat pahala karena kita sudah melaksanakan kewajiban. Itu makanya kita harus semangat untuk terus belajar di sekolah ya, bagaimanapun caranya, baik online maupun offline, tetap semangat terus untuk belajar karena memang kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agar kita menjadi manusia yang banyak, yang luas wawasannya, mempunyai etika, mempunyai moral, bisa bermanfaat bagi orang lain.
Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah. Ya, orang yang menuntut ilmu tadi dinilai sebagai orang yang berperang di jalan Allah. Pahalanya luar biasa. Orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridho Allah. Ya, ketika menuntut ilmu itu niatnya harus tulus. Nawaitu ta'allum lidaf'il jahli. Saya menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Udah begitu niatnya. Yaitu menuntut ilmu niatnya tulus mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surga. Ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau orang menuntut ilmu dimudahkan untuk menuju surga. Kemudian setelah itu kita memiliki perilaku yang mencerminkan kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Apa saja itu? Ini hanya sekedar poin-poin saja, masih banyak yang lain. Perilaku yang mencerminkan isi kandungan dari Al-Quran tentang menuntut ilmu yaitu satu, rajin membaca pada waktu luang. Dimulai dengan membaca apa saja tuh. Kemudian nanti terbiasa membaca buku-buku pelajaran, buku-buku ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Jadi kita tidak boleh sungkan, tidak boleh malu untuk bertanya kepada guru atau kepada teman apabila kita tidak tahu akan sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, rajin berlatih. Ya, jadi harus berlatih, gagal berlatih lagi gitu. Jadi tidak boleh cepat putus asa. Yang keempat, berani berpikir kreatif. Jadi menciptakan hal-hal baru gitu ya, jadi tidak malas gitu ya. Salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Nah, ini penting nih. Kalau sekolah jangan lupa bawa pulpen sama bawa buku tulis. Jadi jangan sekolah berangkat aja, nggak boleh. Jadi harus ada dicatat apa yang kita dengar, dicatat. Belajar di rumah juga dicatat dan seterusnya. Demikian yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.